Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiara Rahma Sapitri, NIM 11907090, kelas 6E Perbankan Syariah. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Makul Customer Relationship. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan Customer Relationship Officer? Jelaskan menurut pemahaman Anda. Menurut saya, Customer Relationship Officer di sini adalah menangani keluhan atau kekhawatiran dari customer yang membeli barang atau jasa dari perusahaan. Mereka punya tanggung jawab cukup besar dalam menentukan kepuasan pelanggan dari sebuah perusahaan. Yang kedua, apa saja hal yang harus dilakukan customer service dalam menangani keluhan dalam kebutuhan pelanggan? Jelaskan menurut pendapat Anda. Nah, menurut saya untuk menangani keluhan dalam kebutuhan pelanggan, yang pertama, kita menerima keluhan dengan baik. Kita membiarkan pelanggan tahu bahwa kamu memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Dan akuilah jika kamu memang melakukan kesalahan, jangan lupa untuk segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh kesalahan tersebut. Katakanlah pula bahwa kamu akan mengatasi kesalahan tersebut pada waktu yang ditentukan. Namun, jika ternyata keluhan yang disampaikan pelanggan bukan disebabkan oleh kesalahan kamu dan telah terjadi kesalahpahaman, katakan saja kepada pelanggan bahwa kamu paham bagaimana masalah tersebut bisa membuat mereka kecewa. Dan yang kedua, tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Menunjukkan rasa empati kepada konsumen dengan dua hal dalam menangani keluhan pelanggan. Yang pertama, sebagai skamur tindakan kamu dalam membangun persepsi kepada diri kamu sendiri terhadap keluhan, sehingga kamu akan memiliki rasa bagaimana jika kamu di posisi mereka. Dan yang kedua, sebagai persepsi diri kamu kepada konsumen. Dan yang ketiga, petakan masalah keluhan pelanggan. Nah, di sini begitu kita mendengar keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, kita bisa memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya dihadapi. Dan setelah itu, kita bisa menganalisis secara cepat apakah sebelumnya kita juga mendapat keluhan yang serupa. Jika iya, solusi apa yang harus kita tawarkan dan terapkan? Apakah solusi tersebut berhasil mengatasi keluhan pelanggan? Apabila berhasil, kita bisa kembali menggunakan solusi tersebut untuk menangani keluhan yang kali ini disampaikan pelanggan selanjutnya. Dan selanjutnya kita segera menangani komplain dengan cepat. Nah, di sini setelah kita paham keluhan apa yang dihadapi pelanggan dan meminta maaf karenanya, kini kita bisa menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasinya dan dengan cara menjelaskan solusinya kepada pelanggan dan konfirmasikan apakah solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah mereka. Nah, yang selanjutnya, berikan solusi terbaik. Memberikan solusi terbaik yaitu dengan menangani keluhan pelanggan. Belumlah selesai sampai kamu benar-benar menerapkan solusi yang telah kamu tawarkan. Nah, penerapan solusi ini harus menjadi pengalaman yang efisien bagi pelanggan. Misalnya, pelanggan kamu menyampaikan keluhan karena server jaringan website kamu mendadak down. Nah, pasti kamu memastikan pelanggan tahu bahwa kamu memahami betapa mendesaknya masalah tersebut dan kamu akan segera memperbaikinya dalam beberapa jam. Nomor 3, tolong jelaskan atau ceritakan bagaimana cara menangani pelanggan yang tidak senang dengan produk atau pelayanan yang Anda berikan. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, dalam menanggapi kebutuhan dan komplain pelanggan, perlu strategi khusus. Yang pertama, kita tanggap menangani keluhan. Ketahuilah, isu negatif lebih mudah menyebar dibandingkan berita positif. Karena itu, merespon komplain dengan cepat bisa menghambat penyebaran isu negatif mengenai citra usaha kamu. Dan selain itu, untuk menanggapi isu ini, kamu bisa memberikan layanan customer service atau MIMIN, admin sosial media yang cepat dan tanggap serta transparan.
Dan yang selanjutnya itu menunjukkan rasa empati. Nah, ketika menghadapi keluhan, kita perlu menunjukkan rasa empati kepada pelanggan. Berpikirlah jika apa yang dialami pelanggan juga dialami atau menimpa kita. Dengan cara seperti itu, tentu kamu jadi bisa berempati dan berpikir apa yang pelanggan rasakan, sehingga kamu tahu bagaimana harus menangani komplain dengan empati dan memberikan komunikasi yang baik. Dan selanjutnya, meminta maaf dan bersikap solutif. Bila salah satu karyawan di usaha kamu lalai ataupun menyebabkan kesalahan yang fatal, tidak ada pilihan lain selain bersikap kesatria dengan mengakui kesalahan dan mendengarkan keluhan dengan tenang dan sopan. Nomor 4, apa tips-tips menurut Anda untuk dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Nah, di sini ada beberapa tips untuk membangun hubungan jangka panjang. Nah, kalau dari saya sendiri yaitu penuhi harapan mereka. Nah, pastinya dengan mengembangkan produk ataupun layanan yang ditawarkan dari perusahaan. Sebagai contohnya nih, produkmu ada yang mengalami kerusakan di bagian tertentu. Segera perbaiki masalah tersebut agar tidak mengecewakan customer. Selain itu, pastikan bahwa pelayananmu kepada customer sangat ramah. Nah, hal ini dilakukan agar pelanggan tetap ingin kembali membeli produkmu di kemudian hari. Salah satu pelayanan yang ramah yang bisa kamu contoh adalah terkait pengiriman barang. Nah, semakin cepat, maka customer akan semakin suka sehingga dapat meningkatkan customer retention rate. Yang selanjutnya kita meminta feedback. Nah, meminta feedback, cara kedua untuk membangun hubungan dengan customer adalah meminta feedback dari mereka. Seperti kita membuat survei online, kamu bisa menggunakan berbagai macam tool seperti SurveyMonkey, Google Forms, dan sebagainya. Atur beberapa pertanyaan yang intinya meminta feedback dari produk atau layananmu. Lalu berikan hal tersebut kepada customer untuk diisi selain survei online, dan kamu juga bisa memintanya lewat ulasan online yang biasanya tertera di e-commerce. Nah, biasanya customer tuh suka untuk menuangkan pendapat terkait produk yang sudah mereka terima. Dari feedback tersebutlah kita bisa menemukan solusi dari produk agar semakin disukai oleh customer ke depannya. Yang selanjutnya, berikan penghargaan. Nah, selain meminta feedback, kita juga memberikan penghargaan. Membangun hubungan dengan customer tidak ada salahnya untuk memberikan penghargaan seperti diskon, poin, ataupun dengan cara lainnya. Sebagai contohnya nih, pelanggan yang setia akan mendapat koin dan nantinya koin tersebut dapat ditukarkan dengan hadiah. Dengan program seperti itu, customer akan senang dengan caramu memperlakukan mereka. Selain memberikan penghargaan, kita juga bisa mengkomunikasikan dengan intens. Komunikasi dengan intens, customer tidak akan senang dengan perusahaan yang hanya mengandalkan komunikasi satu arah saja. Nah, di sini mereka lebih senang jika diajak berkomunikasi langsung. Libatkan customer dalam komunikasi dan dengarkan apa yang mereka inginkan dari produk atau layanan yang kamu tawarkan. Nah, pastikan setiap ada keluhan atau saran dari customer langsung dijawab secepat mungkin untuk meningkatkan kepuasan mereka. Dan yang terakhir yaitu aktif di media sosial. Nah, cara lain untuk membangun hubungan jangka panjang yaitu dengan aktif di media sosial. Aktif di media sosial itu caranya untuk membangun hubungan dengan customer agar aktif di media sosial. Saat ini kan ada beberapa platform media sosial yang bisa kita gunakan ya, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Usahakan untuk selalu aktif dalam media sosial dengan memberikan konten-konten yang dapat memberi kepuasan customer. Tidak ada salahnya bangun komunikasi dua arah lewat media sosial. Nah, lakukanlah ini dengan konsisten. Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan karena bisa mengakibatkan customer meninggalkan bisnismu. Hanya itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.